Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemuruh takbir membahana, syahdinya suasana, membumbung tinggi ke angkasa, disaksikan Allah yang Maha Kuasa. Kegembiraan hadir, keceriaan di mana-mana, wajah yang berseri-seri, hati yang ceria, sebagai balasan dari Allah yang Maha Kuasa untuk hamba yang mentauhidkannya. Ya Allah, surgamu adalah tujuan, ampunanmu yang kami harapkan. Jauhkan kami dari neraka yang menyengsarakan, penghancur dari semua kenikmatan. Allah hadirkan bulan ampunan untuk semua hamba yang beriman. Adakah ampunan itu kita dapatkan, ataukah dosa yang selalu kita tambahkan? Hati ini merintih di akhir senja, air mata keluar tanpa diminta, bibir bergetar sambil memujanya, karena kepergian belahan jiwa. Ramadan adalah sang kekasih yang tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ittaqullah, takutlah kita kepada Allah dari dosa yang kita kerjakan, dari maksiat yang kita kerjakan, dari harta-harta haram yang kita berikan kepada keluarga kita, pinjaman-pinjaman haram. Haqqa tuqatih, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari berbahagia. Semua umat Islam pantas untuk berbahagia, karena hari ini adalah hari raya umat Islam sedunia. Dan di hari ini juga hati ini terpaksa untuk melepaskan kekasih yang tercinta. Sungguh sangat berat rasanya berpisah dengan Ramadan. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, sungguh engkau sangat mengetahui ya Allah, kami ini sangat mencintai Ramadan ya Allah. Kami sangat rindu dengan Ramadan ya Allah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu'. Bagaimana tidak akan mengalir air mata seorang mukmin sewaktu dia berpisah dengan kekasihnya, yaitu Ramadan. Wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilahi ruju'.
dan dia tidak mengetahui apakah dia akan bertemu lagi dengan kekasihnya di tahun depan. Allah berikan semuanya di Ramadan. Setan-setan diberbelenggu, pintu surga dibuka, diampunkan, diberikan ampunan sebesar-besarnya, dan dihapuskan nama-nama orang yang telah ditulis sebagai penghuni neraka. Nabi bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin itqa minan nar fi syahri Ramadan." Pada setiap hari di bulan Ramadan, di hari pertama, kedua, ketiga sampai habisnya bulan Ramadan, ada nama-nama yang sudah ditulis sebagai penghuni neraka. Datang hari pertama, datang hari kedua, Allah hapuskan nama tersebut. Wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibulah. Jika ada seorang mukmin, seorang muslim yang senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah akan hapuskan dosanya tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh celaka diri ini, sungguh hina diri ini apabila ada orang yang salat di samping kita selama Ramadan, Allah ampuni dia dan Allah tidak ampuni kita. Sungguh hina diri ini, ada orang yang berpuasa bersama kita di Ramadan, Allah ampuni dia yang berpuasa, Allah tidak ampuni kita. Sungguh hina diri kita. Orang yang salat bersama kita, berpuasa bersama kita, bersedekah di samping kita, habis Ramadan Allah ampuni dia, namun Allah tidak ampuni diri kita. Sungguh merugi diri kita. Allah berikan semuanya di Ramadan. Dan Nabi sampaikan berita gembira kepada pelaku maksiat. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, Nabi SAW bercerita, sewaktu Nabi sedang tidur, lalu datang dua orang laki-laki yang membawa Nabi, memegang tangan Nabi, lalu membawa Nabi naik ke atas gunung yang sangat terjal. Dengarkan wahai para pelaku maksiat, kabar gembira dari Nabi. Sewaktu sampai di tengah-tengah gunung, lalu Nabi mendengarkan jeritan yang sangat keras. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadhil aswat?" Jeritan apa ini? Qalu, "Hadza wa'u ahlin nar." Itu adalah jeritan penghuni neraka. Thumma tuliqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim. Kemudian Nabi dibawa. Tiba-tiba Nabi melihat ada orang-orang yang digantung dengan urat-urat kaki mereka dinaikkan ke atas. Musyaqqaqatun asdaquhum tasilu asdaquhum dama. Ujung-ujung mulut mereka dirobek, mengalirkan darah-darah, atau wajah-wajah mereka dirobek. Lalu Nabi bertanya, "Man haula?" Siapa itu? Yang diazab itu siapa? Haula alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Adalah orang-orang yang makan di siang hari di Ramadan dan dia tidak memiliki uzur. Wahai para pelaku maksiat yang makan di siang hari dengan mulutnya, mulut engkau itu akan dirobek nanti di hari kiamat. Tangan yang kau gunakan untuk menyuap nasi, memasukkan air ke dalam mulutmu, tangan itulah yang akan merobek wajah dan mulutmu. Kaki yang kau gunakan berjalan untuk membeli makanan, minuman di siang hari di Ramadan, kaki itulah, urat-urat kaki itulah nanti akan digantung oleh Allah. Makanan yang engkau makan, minuman yang engkau minum, yang kau masukkan ke dalam mulutmu akan menjadi darah yang keluar dari mulutmu pada hari kiamat nanti. Ini adalah kabar gembira bagi pelaku maksiat yang tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur. Hadis sahih riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban. Dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang memiliki rumah makan yang di siang hari telah buka, yang melayani orang-orang membeli makanan tanpa uzur. Dia sehat, dia kuat, lalu makan di siang hari di Ramadan. Engkau telah membantu orang tersebut bermaksiat kepada Allah. Akan Allah tanyakan dirimu, wahai orang-orang yang memiliki rumah makan,
yang di siang hari engkau buka rumah makanmu, engkau membantu orang bermaksiat kepada Allah, Allah akan tanya dirimu, dosamu demi uang 1.000, demi uang 2.000 engkau rela membantu orang bermaksiat kepada Allah. Siapkan jawabannya, wahai para pemilik rumah makan. Begitu juga warung-warung yang menjual rokok, engkau akan ditanya oleh Allah, engkau telah merusak hati kaum muslimin, ginjal kaum muslimin, paru-paru kaum muslimin. Engkau adalah orang yang merusak generasi Islam karena rokok yang kau jual hanya demi untung 500 atau 1.000 perak. Engkau adalah orang yang merusak, menghancurkan generasi muslim. Berapa banyak hari ini anak muslim yang sudah rusak hatinya, jantungnya karena rokok yang kau jual. Allah akan tanyakan untungnya sedikit, maksiat dan hati ginjal kaum muslimin telah kau rusak gara-gara rokok yang kau jual. Allah akan tanyakan di akhirat. Nabi bersabda, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqa. Hartamu dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau habiskan. Siapkan jawabannya, wahai orang-orang yang membuka rumah makan di siang hari, yang memberikan makan kepada orang yang tanpa uzur. Siapkan jawabannya, wahai orang-orang yang menjual makanan-makanan yang berbahaya, rokok atau minuman yang dicampur dengan bahan-bahan berbahaya. Engkau telah merusak generasi Islam dan engkau akan ditanya oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kekasih telah pergi, yaitu Ramadan. Setelah kepergian kekasih tinggal 2. 1. Tetap istiqamah setelah Ramadan dalam ketaatan atau kembali bermaksiat. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 92 bagaimana tentang orang-orang yang setelah Ramadan bermaksiat. Apa kata Allah? Bagaikan wanita gila yang hidup di zaman jahiliyah. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Janganlah kamu seperti wanita atau perempuan gila yang menyulam kain. Jika kain tersebut telah selesai dia sulam, lalu dia robek. Jangan engkau kumpulkan ibadah di Ramadan, habis Ramadan engkau hancurkan ibadah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ulama tabi'in Bishr al-Hafi berkata, bisal qaum la ya'rifuna Allah haqqa ila fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek kaum adalah orang yang hanya mengenal Allah di Ramadan. Inna salih, sesungguhnya orang-orang yang saleh, alladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha, adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, wahai para lelaki, wahai para ayah, wahai para pemuda, pintu masjid yang dibuka selama Ramadan, maka ketahuilah setelah Ramadan pintu tersebut masih terbuka. Tahukah kita wahai saudaraku, masjid itu adalah rumah Allah. Jika engkau datang ke rumah Allah, engkau adalah tamu-tamu Allah. Tidakkah tergerak hatimu wahai hamba-hamba Allah? Tidakkah tergerak hatimu ingin menjadi tamu Allah? Tidakkah engkau tertarik menjadi tamu-tamu Allah? Wahai hamba-hamba Allah yang merindukan surga, yang mencari ampunan, merindukan surga, mencari ampunan, namun engkau tidak mau beribadah kepada Allah, engkau adalah pembohong besar.
Begitu juga dengan orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta, rezeki, yang sanggup membeli mobil, rumah, motor, yang sampai detik ini belum juga haji dan umrah, dengan berbagai banyak alasan. Sibukkah dia atau belum tergerakkah hatinya untuk pergi beribadah? Bukan itu sebenarnya alasannya. Bisa jadi karena Allah tidak ingin engkau menjadi tamunya. Alangkah hinanya diri ini. Allah berikan rezeki yang banyak, Allah tidak menginginkan engkau jadi tamunya. Tangisilah dirimu, wahai orang-orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, harta, namun Allah tidak panggil dirimu sebagai tamunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana mungkin engkau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, jadi tamu Allah saja Allah tak mau? Tangisilah dirimu, wahai kaum muslimin. Wahai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, lalu engkau tidak salat, engkau adalah pembohong besar. Wahai orang-orang yang mengakui Nabi SAW adalah Rasul Allah, lalu engkau mengolok-olok sunnah Nabi, engkau membenci orang yang memelihara jenggot, atau tidak suka melihat orang yang menutup dengan aurat dengan sempurna, engkau membencinya. Engkau mengaku cinta Nabi, engkau adalah pembohong besar. Wahai orang-orang yang beriman kepada kitab suci, kepada Al-Quran, yang tidak pandai membaca Al-Quran, mengaku beriman kepada Al-Quran, tidak pandai membaca Al-Quran, engkau adalah pembohong besar. Tidak perlu dirimu menjadi qari, tidak perlu engkau memiliki sanad, tidak perlu engkau memiliki hafalan 30 juz. Minimal sebelum engkau meninggal, wafat, minimal pandai membaca Al-Quran. Jangan sampai wahai para hadirin, engkau meninggal menghadap Allah, dicabut nyawamu, engkau wafat dalam keadaan tidak pandai membaca Al-Quran. Jangan merasa pede, jangan merasa aman, jangan merasa aman jika engkau wafat tidak pandai membaca Al-Quran. Tangisilah dirimu, wahai kaum muslimin. Tangisilah dirimu yang hidup berpuluh-puluh tahun tidak pandai membaca surat cinta dari Allah. Itu Al-Quran. Mana bukti cintamu? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, tahukah kita kenapa disunahkan sholat Idul itu? Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa dianjurkan disunahkan di lapangan? Dan kenapa sewaktu sholat Id itu dianjurkan membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah? Karena semua itu berbicara tentang hari kiamat. Pulanglah dari lapangan ini, coba buka surah Al-Ghasyiyah. Bagaimana Allah menceritakan, menggambarkan dahsyatnya azab-azab yang Allah berikan pada hari kiamat nanti. Dan Aisyah berkata dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yusyarun nasu yaumal qiyamah, manusia kelak nanti akan dikumpulkan, dihimpun di padang mahsyar. Inilah pelajarannya kenapa kita dikumpulkan di lapangan, dan nanti kita juga akan dikumpulkan di lapangan, di padang mahsyar, hufatan, uratan, ghurlan, yang kita nanti akan dikumpulkan tidak ada alas kakinya. Hari ini datang kita dengan beralas kaki, nanti dikumpulkan. Inilah nanti sewaktu umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah datangkan neraka jahanam
Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari itu manusia akan mengingat dosa-dosanya. Kenapa dulu saya tidak salat? Kenapa sewaktu dulu saya tidak ke masjid? Kenapa saya tidak puasa? Kenapa dulu saya tidak gunakan hari-hari saya untuk baca Al-Quran? Kenapa dulu saya buka aurat? Nabi bersabda, Yukta bijahannaman yauma idzin. Pada hari Allah datangkan neraka Jahannam. Laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Allah datangkan neraka Jahannam dengan 70.000 tali pengikat, yang satu tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Hampir 5 miliar malaikat yang memegang tali neraka Jahannam. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Mursalat tentang neraka Jahannam, innaha tarmi bisyararin kal qasar. Sesungguhnya neraka Jahannam itu menyemburkan bunga-bunga api. Idza ra'atuhum min makanin ba'id. Ketika neraka Jahannam itu didekatkan, sami'u laha taghayyuzan wa zafiran. Neraka Jahannam itu menjerit, mengeluarkan suara. Apa kata Ubaid bin Umar menafsirkan surah Al-Furqan tersebut? Sewaktu mendengar jeritan neraka Jahannam, semua yang ada di padang mahsyar, baik malaikat maupun jin, manusia dan iblis, semuanya akan ketakutan, semuanya akan tersujud, sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi la as'aluka al-yawma illa nafsi. Wahai Rabb, tidak ada yang aku minta pada hari ini kecuali hanya keselamatan pada diriku. Dan Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, yauma naqulu li jahannama halim talati. Ingatlah ketika Allah bertanya kepada neraka Jahannam, apakah engkau sudah penuh wahai Jahannam? Apa jawaban neraka Jahannam? Hal mim mazid. Apakah ada tambahan? Udah bentar. Kaum muslimin, a'azani Allah wa yakum jami'an. Siapkan diri kita untuk senantiasa menjadi tamu-tamu Allah di setiap sholat 5 waktu. Setelah istiqamah setelah Ramadan ini, di antaranya hadir ke majelis-majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Bertobatlah wahai para pelaku maksiat, karena azab Allah. Dan Nabi telah menyampaikan, ada orang yang di dunia ini Allah berikan kekayaan, harta, rezeki sebanyak-banyaknya, lalu dicelupkan sejenak ke neraka Jahannam. Dia mengatakan tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia, padahal selama hidupnya bergelimang dengan harta. Harta ini, harta yang kita dapatkan, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan keadaan di padang mahsyar adalah sangat dahsyat. Dan marilah kita berbekal dengan bekal takwa. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Marilah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Wa adil syirka wal musyrikin. Hinakanlah kesyirikan ya Allah dan kaum musyrikin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkanlah musuh-musuh Islam ya Allah. Wajma' kalimatal muslimina 'alal haq. Kumpulkanlah kaum muslimin ya Allah di atas yang hak ya rabbal alamin. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana. Ya Allah,
limpahkanlah kepada kami kesabaran, kokohkanlah pijakan kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami ya Allah atas orang-orang kafir. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah hati-hati kami ya Allah, kama alafta bainal muhajirin wal ansar, sebagaimana bersatunya hati-hati muhajirin dan ansar. Allahumma aftah jihadan fi biladina wa fi kulli makan, ya Allah menangkanlah jihad di negeri-negeri kami, di negeri kaum muslimin dan di seluruh penjuru muka bumi. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Afghanistan, fi Yaman, fi masyariqil ardi wa magharibiha. Ya Allah, bantulah menangkanlah saudara-saudara kami muslim yang berjihad di Palestin dan dimanapun di muka bumi ini yang ada. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika. Ya Allah, tolonglah menangkanlah agama ini ya Allah, kitab-kitabmu ya Allah dan nabi-nabimu, wa ibadakal muwahhidin, dan hamba-hambamu yang mentauhidkanmu ya Allah. Allahumma a'idil masjidil aqsa ila rihabil muslimin, ya Allah kembalikanlah masjidil aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma tahhir minal yahudi al-ghasibin, ya Allah sucikanlah masjidil aqsa dari tangan Yahudi yang merampas. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya qawiyyu ya aziz. Ya Allah, mereka itu sepenuhnya dalam kekuasaanmu ya Allah, tidak mungkin mereka akan melemahkanmu ya Allah, karena engkau adalah yang maha kuat lagi maha perkasa. Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, mujriyas sahab, yang menggerakkan awan, hazimil ahzab, hancurkan musuh-musuh Islam ya Allah, sari'al hisab, yang maha cepat hisabnya, ihzihum, hancurkan mereka ya Allah, wazalzilhum, guncangkan mereka ya Allah, ya qawi ya aziz. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.